Saya mau share screen dulu ya. Sebentar. Mana ini share screen ya. Oke. Iya. Apa share screen-nya sudah tampil di gadget masing-masing? Sudah, Sir, sudah terlihat. Sudah ya. Nah, baik. Mengapa saya kanker, mengapa saya jantung, mengapa saya diabetes, mengapa saya penyakit ginjal kronik, gitu kan. Mengapa saya penyakit liver, pokoknya semua penyakit degeneratif. Nah, semua berkaitan dengan radikal bebas. Baik, kita akan mulai. Apa itu? Ini kok nggak bisa jalan? Sebentar, saya share lagi. Ini masih tampil di screen ya? Masih ya? Masih, Sir, masih terlihat. Ini judulnya. Ini soalnya nggak jalan. Oke, sudah jalan. Ya. Nah, penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif merupakan hasil dari proses terus-menerus berdasarkan perubahan degenerasi sel. Artinya penuaan pada sel. Karena manusia itu terdiri dari 37 sekian triliunan sel. Kehidupan itu ada di dalam sel. Sel yang hidup membuat jaringan hidup, organ hidup, sistem organ berfungsi dengan baik, itulah manusia. Jadi jika kita melihat kehidupan, kita harus melihat itu di tingkat sel. Semakin banyak sel Anda yang mati, ya Anda mulai aging, kita mulai aging. Jika semakin banyak sel kita bermutasi, ya kita kemungkinan kanker. Hanya ada dua. Kita menjadi aging dengan penyakit aging itu, yaitu penyakit degeneratif atau kanker. Pilihan kita dalam kehidupan kita, ya seperti itu jika kita tidak mengerti tentang radikal bebas itu. Nah, jadi perubahan degenerasi pada sel mempengaruhi jaringan atau organ dan semakin memburuk dari waktu ke waktu. Ada 3 kelompok degeneratif. Pertama, neurodegeneratif, sel-sel sistem saraf pusat berhenti bekerja atau mati. Baru degenerasi atau ya penurunan pada sistem pencernaan darah, misalnya penyakit arteri koroner, pokoknya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh. Baru kemudian penyakit neoplastik atau penyakit kanker. Beberapa penyakit degeneratif dapat disembuhkan. Nah, bagi yang tidak, gejalanya bisa dikurangi. Contoh misalnya, ada banyak kanker pada stadium tertentu, gejalanya hanya bisa dikurangi sehingga orang hidup normal, tapi kankernya terus-menerus ada, aktif gitu. Sementara ada kanker lain sudah tidur, seperti itu. Karena itu saya selalu di grup kanker, selalu sampaikan, ya, kanker itu rumit, serumit dan seunik pemiliknya gitu loh. Jadi jangan terlalu sederhanakan, jangan terlalu bikin berat dan putus asa gitu kan. Itu cara berpikir yang paling jelek. Jadi cara berpikir terlalu kiri atau terlalu kanan. Yang satu berpikirnya tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan sampai dia putus harapan, maka dia lebih memilih meminta mati daripada menderita dengan kanker. Yang lain terlalu menganggap sepele, membanding-bandingkan kanker satu dengan yang lain.
apalagi mulai pakai pembanding-pembanding yang agak, ya bagi saya agak gimana ya? Seperti tadi pagi saya mengomentari di grup, saya biasa jarang mengomentari kecuali saya tertohok gitu. Dan karena saya ditohok, maka saya harus komentari. Contohnya, orang membanding-bandingkan pengobatan mahal dan murah dengan kanker, dihubung-hubungkan secara teologis gitu, berhubungkan. Akhirnya orang punya kesimpulan. Orang boleh berobat murah kanker, yang penting percaya kepada Tuhan, dia sembuh. Jadi dipikir kalau orang berobat dan pengobatan mahal itu nggak percaya kepada Tuhan, itu kan konyol. Itu kan kesimpulan yang konyol namanya. Jadi kita nggak boleh menyederhanakan sesuatu menjadi konyol-konyolan begitu. Itu logika jungkir balik tuh namanya. Dan itu bukan logik. Manusia diciptakan untuk berpikir logik. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Penyebab penyakit degeneratif itu banyak berhubungan dengan penuaan. Karena itu disebut degenerasi. Kan? Kita masih bertumbuh itu generatif. Degeneratif artinya kita mulai tidak bertumbuh dan makin usur. Pilihan gaya hidup seperti olahraga atau kebiasaan makan mempercepat atau memperburuk penyakit degeneratif. Mempercepat datang artinya di usia belum sewajarnya menderita penyakit itu, nah sudah menderita. Contoh sekarang, makin banyak anak muda yang mulai stroke, banyak di usia 30 sudah kardiovaskular, usia 30 udah diabetes, usia di bawah 30 ginjalnya sudah rusak, ini kan terlalu cepat. Kenapa? Karena olahraga dan kebiasaan makan. Saya ngomong begini nih, saya juga sih. Saya juga itu punya problem dengan olahraga. Kurang bergerak. Terkadang penyebab utama atau sebagian dibalik tersebut bersifat genetik. Nah, nanti pada usia tertentu, kemudian penyakitnya muncul, ternyata ini genetik. Contoh seperti penyakit Huntington, gitu kan. Baru kemudian ada mutasi gen, ya. Gen-gen yang tugasnya adalah untuk mengendalikan supaya kanker tidak terjadi, seperti ya misalnya BRC1, BRC2 itu baca Indonesia beraca 1, beraca 2, BRCA1, BRCA2. Nah, kalau itu mengalami mutasi, maka orang menderita kanker payudara, menderita kanker ovarium, kanker-kanker related hormone. Nah, oke, kita lanjut. Ada juga penyebab virus, racun, atau bahan kimia. Jadi penyakit degeneratif bisa disebabkan oleh virus. Contoh, pasca COVID itu termasuk saya tuh. Pasca kena COVID itu ya itu dia. Saya merasa bahwa penyakit-penyakit degeneratif saya yang lama itu muncul kembali. Kemudian saya merasa bahwa ya begitu. Walaupun tiap kali ketemu orang mereka selalu mengatakan saya makin awet muda gitu. Istri saya sampai marah-marah gitu. Saya ketawa aja gitu. Saya yang tahu tubuh saya kok. Saya merasa bahwa ya seperti itu. Yang lain membaik tapi kemudian ya degenerasi pada bagian yang lain itu terjadi karena berkaitan dengan saya banyak duduk, tidur telat, dan kurang berolahraga. Maka tulang-tulang saya menjadi lemah. Dan saya memang penderita rematik juga dulu gitu. Walaupun rematiknya udah nggak kuat. Baru ada penyebabnya yang juga mungkin tidak diketahui. Gitu. Nah, kita telah hidup di titik sejarah di mana saya yakin bahwa ini adalah bagian terakhir dari sejarah. Saya tidak lagi mengajarkan, tapi saya mau mengatakan ini fakta. Terlepas dari agama apa yang kita anut, ini fakta. Dunia kita semakin tua,
bencana alam, polutan, bencana ekonomi, bencana politik di mana-mana gitu kan. Bencana moral di mana-mana. Jadi dunia yang kita bayangkan menjadi lebih baik seperti perkataan dari banyak orang yang begitu ekspektasinya tentang dunia ini dengan hadirnya teknologi, dunia akan menjadi semakin baik, tapi justru kita melihat dunia semakin merosot, semakin buruk, kejahatan semakin berkembang. Maka benarlah apa namanya? Saya sampai lupa ini. Satu buku yang saya baca, dia berkata begini, change is effortless, too frequently unpredictable. Our really world is composed of thousands impermanence. Thus it's possible to be anxious the fortune may pass us by. Ya, karena perubahan terjadi begitu cepat, perubahan itu adalah satu-satunya fakta yang selalu hadir, yang kita lihat, dan semakin cepat, sebagaimana teknologi semakin cepat, perubahan menjadi semakin cepat, dan tidak terduga. Contoh perubahan ekonomi sudah pandemi, tidak terduga. True, plenty, unpredictable. Dan dunia kenyataan kita, realitas kita, dunia yang kita tempati ini, terdiri dari beribu-ribu ketidakpastian. Maka sangatlah mungkin kita menjadi cemas jika keberuntungan itu akan hilang. Ya. Walaupun banyak orang punya ekspektasi yang saya katakan ya berlebih-lebihan gitu, tapi saya yakin ini dunia tua dan dunia ini harus segera diakhiri oleh pemilik dunia itu atau Tuhan yang Maha Kuasa. Jika tidak, ya saya yakin kita menjadi tuyul semua gitu. Coba perhatikan semua makanan yang ada di mall dan makanan. Semua makanan itu menciptakan penyakit degeneratif karena sumber radikal bebas. Coba lihat polutan yang ada di mana-mana gitu kan. Maka lifespan kita menjadi pendek, itu bahasa saya, kita menjadi tuyul. Ya. Dibandingkan dengan pencapaian di mana teknologi kedokteran, teknologi kesehatan belum canggih di 100 tahun yang lalu, orang mencapai umur 100 tahun lebih dan tetap masih kuat dan produktif, tidak tuli, tidak pikun. Sebagian dari mereka. Walaupun sekarang mereka di lockdown, di populasi. Nah, kalau Anda ingin tahu, Anda boleh baca The Secret of Blue Zone. Itu buku yang sangat terkenal yang menuliskan bagaimana orang mencapai umur panjang. Dan Buettner menulisnya itu. Nah, oke, kita lanjut. Penyakit degeneratif diwakili terutama oleh pertama kegemukan, itu sumber utama. Kedua penyakit kardiovaskular, ya. Kemudian diabetes, penyakit ginjal kronis, penyakit pernapasan kronis, banyak kanker, penyakit radang usus, osteoporosis, penyakit sarkopenia, rheumatoid arthritis, penyakit neurodegeneratif, dan hingga saat ini merupakan penyebab paling sering dari kecacatan berkepanjangan dan kematian di seluruh dunia. Ini hanya beberapa ya, penyakit degeneratif yang berkaitan dengan radikal bebas. Ada sekitar 200 lebih. Tapi habis ini screen di PowerPoint ini habis kalau saya daftarkan semua. Ini aja yang top-top yang kira-kira ada di lingkungan kita kan. Yang ada rankingnya kalau di ranking gitu kan. Sebab kalau di ranking kan pembunuh pertama adalah kardiovaskular. Sekitar 17 juta orang meninggal sebelum waktunya setiap tahun. Akibat chronic degenerative disease dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. Sudah 18 juta, 19 juta mungkin sekarang sebab 2023 harusnya sudah terbit ini baru ya, riset baru tiap 5 tahun kan. Saya udah ketinggalan nih. Saya buka-buka kemarin cari publikasi yang paling baru belum dapat. Di seluruh dunia pasien dengan satu atau lebih chronic degenerative disease mewakili lebih dari 30% populasi. Dan 70-80% sumber daya kesehatan masyarakat dihabiskan hari ini untuk pengelolaan chronic degenerative disease. Tapi berapa banyak pengambil keputusan politik di negeri ini melihat ini? Ya.
Mungkin harapan kita pada calon presiden datang ya. Saya bukan kampanye ini. Ada harapan seperti itu. Ya. Jadi harapan bukan hanya menyediakan sumber daya asuransi kesehatan atau mendirikan rumah-rumah sakit, tapi bagaimana mendidik masyarakat yang sementara bunuh diri gitu. Tapi negara tidak mampu untuk menyiapkan asuransi seperti Amerika. Itu yang selalu saya katakan. Contoh, satu chronic degenerative disease, ya, diabetes dan penyakit penyertanya telah menghabiskan dana jaringan kesehatan nasional atau yang kita sebut BPJS 30% setiap tahun. Itu baru satu penyakit. Diabetes dan komplikasinya habis 30% diambil. Karena itulah wajar jika selalu tekor BPJS sampai puluhan triliun. Dan kita nggak mampu. Kecuali negara kita bisa menyediakan setidaknya 500-600 triliun gratis dianggarkan melalui APBN. Tapi kita harus punya pendapatan dari situ. Baru kita bisa cover asuransi seperti Amerika gitu, memberikan asuransi. Maka jalan keluar yang lain adalah mendidik masyarakat. Karena itu saya ditawarkan ngajar di perguruan tinggi, saya hanya bercanda. Sudah 2 profesor di perguruan tinggi terkenal menawarkan saya sejak 15 tahun yang lalu untuk jadi ajang profesor. Kalau saya terima, saya profesor sekarang. Untuk perguruan tinggi di Indonesia, 2 perguruan top. Satu minta saya ngajar toksikologi, saya ngajar satu biologi, molekular biologi. Ya. Dan salah satu yang mereka tertarik untuk ajar ini, ya, radikal bebas, antioksidan, redox signaling. Ini bidang baru kan. Itulah sebabnya pemenang hadiah Nobel Sean Georgi, ya, Sean Georgi itu berkata bahwa kehidupan tidak lebih daripada elektron yang mencari tempat untuk berlabuh. Si pemenang hadiah Nobel sampai ngomong begitu. Karena tubuh kita ini, ya, kita mau hidup, mau mati sangat bergantung pada elektron. Ya. Ini di tingkat, bukan di tingkat sel lagi, tapi sudah di tingkat nano. Nah, Anda kan suka senang bicara nano kan. Oh, ini obat nano, Pak. Ini teknologi nano. Saya mau katakan yang nano ya seperti ini gitu. Karena kehidupan kita itu, kata si Shane George, penang hadiah Nobel ini, tidak lebih dari elektron yang mencari tempat untuk berlabuh, untuk diam. Kalau dia udah diam, sudah Anda umur panjang. Kalau dia reaktif, pasti umur pendek. Nah, apa yang membuat dia reaktif? Dia tidak mau diam. Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Nah, Anda sudah tahu kalau di kelas kanker yang memperhatikan saya sudah sangat banyak. Ya, yang bisa membuat diam kalau Anda terima good news prinsip good news, yaitu di inti, di pusat dari kehidupan. Ya, core dari kehidupan itu adalah godly trust and God centered. Anda harus percaya kepada Tuhan, pemilik kehidupanmu. Itu latar belakang, Anda lihat latar belakang saya itu dia. Baru Anda harus menerima bahwa Tuhan menciptakan sarana-sarana di alam yang sangat murah yang mendukung agar supaya keseimbangan elektron dan redox signaling itu menjadi seimbang. Ini di tingkat nano ya. Jadi manusia itu kalau Tuhan regangkan ke tingkat molekuler, maka kita nggak akan kelihatan, nggak akan jadi busuk, nggak akan jadi arang, nggak, langsung kemudian menguap dalam sekejap tidak kelihatan. Jika jari-jari atom itu dibuat lebar oleh Tuhan. Dalam jarak, dalam mikro atau nano detik, dalam jarak yang tidak berhingga, Anda langsung jadi elektron yang nggak kelihatan dengan mata. Cara saya berpikir begitu. Ya. Ini pikir yang terlalu abstrak karena saya studi molekuler. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bayangkan kita mendiami tata surya kan hanya ada 9 planet. Anggaplah bola-bola yang beredar-edar. Nah,
planet tata surya kita itu berada di dalam galaksi Bima Sakti. Ada beberapa tata surya di situ. Kemudian galaksi Bima Sakti ini bagian dari alam raya dari ribuan galaksi. Bayangkan kalau itu elektron-elektron. Kemudian dia punya jarak tahunan-tahun cahaya. Gitu. Bagaimana kalau Tuhan padatkan semua hanya jadi satu daratan, satu planet? Ya kadang-kadang saya berpikir di tingkat molekuler seperti itu. Ya. Sebab untuk memahami hal-hal molekuler ini saya juga studi fisika nuklir, biologi nuklir. Nah, oke. Kita kembali lagi. Jadi ini penting sekali untuk kita akar dari penyakit kita, bahkan akar dari kehidupan di tingkat molekuler seperti itu. Ya. Jika molekul-molekul ini kemudian berhenti, ya sel itu mati. Atau kemudian dia tidak berhenti, harusnya pensinyalan redoks ini harus berhenti, dan dia tidak berhenti, maka inflamasi terjadi berlebih-lebihan atau mungkin terjadi mutasi, dan Anda kanker. Ini di tingkat sangat abstrak ya. Ya kadang-kadang saya hanya ngomong yang real ini jus begini. Kemudian orang repot tanya ABCD gitu. Ya. Nah ini saya mau cek dulu. Saya masih muncul di ini di screen. Halo. Halo bagaimana? Halo. Kok bisa terbentar? Bentar. Ya. Saya mau gitu. Halo, Ernie, you sudah masuk? Halo Ernie, you sudah masuk? Halo. Jadi ini mental-mental kemana? Halo, ya, aman, oke, ya, baik. Sudah kirim, sudah kirim. Ya. Data menjadi lebih mengkhawatirkan mengingat proyeksi epidemiologi terbaru pada tahun 2030 akan mewakili 80% dari semua penyakit di dunia. Kita sangat takut waktu virus corona, tapi corona tidak pernah membunuh lebih dari 5 juta orang dalam 2 tahun. Tetapi penyakit degeneratif ini membunuh
Sekarang mungkin sudah 19 juta orang per tahun. Oke, mohon maaf, jangan raise hand dulu. Halo, apa saya masih di ini? Apa ini? Ya. Ya, baik. Makasih, Sir. Ya. Menurut Global Burden of Disease, determinan utama dari chronic degenerative disease adalah faktor resiko perilaku. Gizi buruk. Ini menurut Global Burden ya. Gizi buruk itu asupan buah dan sayur itu berkurang. Indeks massa tubuh, body mass index yang tinggi lebih besar dari 25 kg per meter bujur sangkar. Cara hitungnya adalah berat badan Anda dibagi tinggi badan dikuadratkan. Angkanya berapa? Kalau Anda angkanya sudah di atas 25, ya Anda berisiko untuk chronic degenerative disease. Ini disepakati ya, bahkan ini disepakati oleh WHO. Kemudian kebiasaan merokok, konsumsi alkohol yang tinggi. Nah, Anda tidak merokok, tidak konsumsi alkohol yang tinggi, pasti gizi buruk dan tingkat aktivitas fisik yang rendah. Dua hal itu aja. Sudah nggak merokok, tapi kemudian kena polutan. Atau tidak merokok, tapi merokok melalui ikan bakar, melalui daging bakar. Itu kan sama dengan merokok. Radikal bebasnya sudah banyak saya zoom itu. Cuma ya banyak orang ya dikalahkan oleh selera. Gitu. Kemudian di waktu penyakit degeneratif datang menjadi kebingungan. Nah, menurut Global Burden of Disease, faktor makanan utama yang berkontribusi terhadap kematian adalah pengurangan konsumsi buah. Ada 4,9 juta kematian yang disebabkan per tahun di dunia ini karena konsumsi buah berkurang. Kemudian sayuran ada 1,8 juta karena konsumsi sayuran berkurang. Mari kita bandingkan menurut riset kesehatan dasar di Indonesia. Nah, saya ketinggalan data riset kesehatan dasar per 2018. 2023 saya belum dapat data yang baru ya. 2018 riset kesehatan dasar di Indonesia, maka konsumsi buah dan sayur itu rata-rata 50 gram per penduduk. Ya, rata-rata. 50 gram. Bayangkan negara tetangga kita 100 gram di Singapura. Mungkin karena penduduk Singapura sedikit, jadi sumber daya mereka terbesar adalah SDM, sumber daya manusia. Mereka harus sangat sehat, sangat pintar, baru kemudian mereka bisa tingkatkan ekonomi. Tapi kita kan sumber daya alam kan, dan banyak manusia. Kelihatan saya ngomong ini sarkas ya, tapi saya tidak bermaksud sarkas. Ya. Saya mengatakan apa adanya. Negara-negara yang seperti Jepang, negara di Asia yang periset di bidang kesehatan makanan, di bidang biomolekuler untuk makanan, di bidang fungsional tertinggi dan angka harapan tinggi di dunia itu Jepang. Karena apa? Kebijakan Jepang sesudah mereka kalah perang. Kaisar Jepang waktu itu tanya guru. Jadi waktu mereka kalah perang, ditanya ada berapa banyak guru. Ini sejarah Jepang. Setelah ditunjuk guru, langkah kedua yang dia buat apa? Sekolah. Baru dia katakan apa? Kita harus punya sumber daya manusia yang sangat cerdas. Baru kemudian kita bisa merangkak keluar dari negara yang kalah perang dan miskin untuk menjadi negara yang berjaya. Itu keputusan politik dari seorang pemimpin. Ya. Jadi, kesehatan dan pendidikan. Dan mohon maaf saja, kita masih berharap banyak
di masa depan untuk kesehatan dan pendidikan. Jika kita mau mengalahkan raksasa-raksasa teknologi tetangga kita di Asia, Jepang, Cina, dan Taiwan. Ya. Nah, karena itu saya selalu lebih suka mengajar masyarakat untuk hidup sehat. Ya. Jangan kemudian secara naif kita bergantung bahwa saya sudah ikut asuransi kesehatan BPJS, maka urusan makan saya, urusan gaya hidup saya nggak jadi masalah. Pokoknya kalau saya sakit ada BPJS gratis. Itu cara berpikir yang paling buruk bagi diri sendiri. Karena pada akhirnya kalau menderita penyakit degeneratif maka produktivitas itu hilang. Kemudian kacang-kacangan dan biji-bijian itu sampai 2,5 juta kematian per tahun. Dan saya sudah zoom ini. Buah, sayur, biji-bijian. Bahkan WHO sampai mendeklarasikan tahun pulses and beans. Ya. Karena pentingnya untuk mengkonsumsi beans, biji-bijian. Tapi itulah problemnya. Problem yang saya nggak tahu diajari oleh siapa, oleh profesor siapa di Indonesia, sampai kemudian itu beredar pada semua orang. Kalau makan biji-bijian bikin sakit perut, makan kacang-kacangan, bikin begah itu perut. Bagi saya, itu secara ilmiah itu keliru. Sebab di dalam kacang-kacangan ini punya berbagai macam molekul dititipkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang di dalamnya mulai dari anti kanker, anti hyperlipidemia, ya. Kemudian anti diabetik, ya. Itu terdapat di dalam polong-polongan, lebih hebat yang daripada dalam buah dan sayuran. Karena itu disuruh makan oleh Tuhan untuk menjadi makanan. Tapi ya kita takut nanti perut kembung kan. Kenapa kita kembung? Itu persoalan berhubungan dengan sistem enzim dan probiotik kita. Probiotik kita sudah dirusak oleh pemakan gorengan, pemakan tepung, biji-bijian yang sudah dibikin jadi tepung. Kemudian usus kita juga probiotiknya itu kulturnya mungkin sudah hilang karena kalah dengan bakteri anaerob, bakteri pembusuk karena kita pemakan daging. Maka waktu kita makan biji-bijian, begah itu perut nggak bisa dicerna, seakan-akan tidak dikenali begitu. Mengapa saya katakan demikian? Klien saya banyak, saya sendiri juga problem seperti itu. Tapi justru dengan bertambah usia menjadi tua, jadi aneh saya punya usus. Malah biji-bijian itu enak sekali kalau makan. Paling tinggi ya kentut terus. Kalau dulu kentut pun nggak bisa. Gitu kan. Perut sangat tidak enak. Gitu. Karena memang saya besar nggak tahu makan roti, nggak tahu makan sayur, buah, pemakan roti, peminum susu, pemakan daging. Itu masa lalu saya gitu. Ya. Baru kemudian sereal utuh atau whole grain itu 1,7 juta. Whole grain contoh nasi beras merah atau nasi beras hitam gitu. Itu yang namanya whole grain. Tapi kembali lagi, di negeri ini kita lebih suka percaya dusta. Ada saya melihat satu YouTube sampai udah 2 juta, mungkin 3 juta yang like. Yang menyatakan bahwa beras merah itu karena mengandung arsenik, maka berbahaya bagi kesehatan dan bisa membunuh. Itu dia hanya baca. Ya. Apa yang dipublikasi di Washington Post. Tapi tidak melihat latar belakang. Publikasi-publikasi di koran itu, di majalah itu kan itu tidak bisa menjadi dasar untuk mengajar, termasuk mengajar masyarakat. Tapi ya kita lebih suka seperti itu. Telah terbiasa dididik oleh iklan dan oleh surat kabar kaleng-kaleng gitu. Baca jurnal, cari tahu latar belakang. Itu penelitian di Amerika. Saya udah baca jurnalnya bertahun-tahun tuh. Karena Amerika dulu untuk menaikkan industri agroindustri mereka, Amerika itu, maka mereka, jadi di tahun 40 setiap kampanye presiden itu suruh tanam gandum, jagung, tanam karet, tanam kapas, tanam kedelai. Amerika itu, di tahun 40 itu, sebelum Perang Dunia Kedua.
Itu masih berlangsung di kampanye-kampanye presiden pasca Perang Dunia Kedua. Amerika hampir bangkrut karena membiayai perang di Eropa. Gitu. Maka itu kampanye, termasuk kemudian peternakan. Pelihara sapi sebanyak-banyaknya. Itulah sejarah Amerika di masa lampau. Nah, untuk sukses di pertanian membunuh hama, mereka menggunakan pestisida, racun luar biasa itu. Mereka sukses pertanian mereka, tapi tanah itu mengandung residu racun. Air itu kemudian mereka mulai menyesali. Anda baca karya-karya Eugene P. Odum dalam ekologi. Dan di situ akhirnya mereka temukan orang yang makan ikan di danau dan lain-lain, kemudian mereka punya tulang cepat keropos, mereka menderita kanker dan lain-lain. Karena ternyata mengandung hidrokarbon yang mengandung klor dari pestisida-pestisida. Kemudian racun-racun yang dipakai untuk membunuh serangga di tanah, ya, itu mengandung arsen sehingga pertanian itu berhasil. Nah, sesudah ratusan tahun, tanah itu dibebaskan untuk jadi tanah pertanian, tapi kan itu arsen nggak akan hilang dari tanah, dia tidak akan menguap. Itu kemudian diserap. Tapi itu kan tidak dibuka di surat kabar ya. Memang tugas surat kabar bukan itu. Dia sukakan sesuatu yang wah untuk dipublikasikan. Itu kemudian dikutip yang main YouTube itu. Kemudian dipublikasikan. Dan orang jadi ketakutan makan beras merah. Padahal nenek moyangnya nggak pernah ketakutan makan beras merah. Itu makanan nenek moyang itu. Karena itu mereka umur panjang. Gitu. Sudah barang tentu. Walaupun beras merah itu bagus, whole grain atau beras hitam, carilah yang organik. Dan organik itu dia benar organik ya diverifikasi oleh Sukovindo. Itu kan lembaga tripartit kan yang tidak bisa dibayar kan. Dia betul-betul organik, di situ kan tertulis dia sekian mengandung ini sekian-sekian atau nil tidak terdeteksi nol atau berapa bagian per juta kan. Seperti itu. Harusnya waktu orang itu publikasi mengenai arsenik, dia harus cerita latar belakangnya, kemudian dia harus katakan sains yang benar seperti apa. Itu namanya mendidik masyarakat gitu. Ya, jangan bikin masyarakat kebingungan, ketakutan. Tapi sudahlah, saya periksa-periksa ya latar belakangnya bukan di situ. Tapi aneh juga, dia bukan latar belakang itu, tapi bikin zoom begitu gitu kan. Sekarang kan begitu karena apa namanya? Karena zaman dunia mondial kan, dunia tanpa batas kan. Lalu kemudian konsumsi natrium yang tinggi, garam yang tinggi itu 3,1 juta kematian per tahun. Nah, berapa yang dihitung tinggi? Badan Kesehatan Dunia setuju. Jangan mengkonsumsi lebih dari 4 gram per hari untuk mencegah kanker dan kardiovaskular. 4 gram ya. 4 gram itu 1 sendok sirup itu 5 gram. Jadi 4 gram itu kira-kira 2 biji kacang merah itu. 2 biji kacang merah tambah 1 butir kacang hijau mungkin. Ada coba timbang lah. Jadi jangan juga terlalu naif gitu. Karena ketakutan akan garam, orang kanker disuruh jangan makan garam. Nggak boleh sampai dia udah lemes. Dia disuruh jus sayuran. Jus sayuran tinggi kalium kan. Kalium dan natrium itu kan bersaing masuk ke sel tanpa perlu energi kan, karena jari-jari atomnya sangat kecil, kira-kira 4 sekian nanometer kan. Bayangkan virus corona 200 nanometer. Maka dia bisa masuk keluar sel itu, kalium dan natrium. Itu 2 molekul terbesar di tubuh. Waktu kalium terlalu tinggi, kita banyak kencing, garam itu dibuang. Karena itu orang kanker lemas, mati lemas. Maka dokter-dokter malah, dokter onko. Nggak boleh jadi vegan. Nggak boleh minum jus kalau orang kanker. Karena yang ngajar jus-jusan itu konyol semua gitu loh. Saya bilang langsung aja deh konyol. Nggak punya latar belakang molekuler, kemudian mau ngatur nutrisi loh, gizi gitu. Bahkan dasar-dasar metabolisme juga nggak paham gitu.
apalagi udah main di tingkat molekuler. Kemudian mereka heran, wah, kok ibu bawor itu kalau masak untuk orang kanker enak, ya kita kasih garam. Garam memang bikin enak. Loh, Pak, kan kanker nggak boleh garam. Ayo, Anda belajar di planet mana? Itu saya katakan. Ayo, bawa sini jurnalnya. Supaya saya lihat. Tidak boleh garam, berapa banyak garam itu. Gitu loh. Kalau kita anggap ada molekul natrium dan klor di dalam sayur-sayuran yang kita jus, taruh kata dia 1,2 gram. Karena itu di protokol saya selalu kata dibatasi maksimal 4 gram. Ya dihitung yang kita masuk melalui makanan, taruhlah 2 gram kita tambah melalui makanan. 2 gram aja udah banyak itu. Karena itu saya anjurkan kecap misalnya Brax Liquid Amino. Ini bukan pesan sponsor ya. Saya nggak dapat keuntungan, bahkan pemiliknya itu aja saya nggak kenal. Cuma saya mau katakan kecap itu bagus, itu bukan fermentasi kedelai. Berikut, per 1 teaspoon, 1 sendok teh, kira-kira 10 gram, dia tulis 300 mg natrium kandungannya. Jadi Anda udah kasih kecap bergaram, Anda udah tahu ini baru 3 sendok kecap aja baru 900 gram. Udah enak sekali. Karena itu saya anjurkan gitu. Kemudian muncul cerita, kalau konsultasi dengan Pak Orun tuh yang direkomendasi mahal-mahal, ya bikin sendirilah kecapnya supaya murah gitu. Masalahnya kan kita impor. Kecap-kecap di sini nggak kasih tahu kandungan gramnya per sendok berapa gitu. Cara buatnya nggak dikasih tahu, itu susahnya kan di negeri ini gitu kan. Kalau dari barat itu dikasih tahu semua biar konsumen itu konsumsi nyaman, aman gitu. Kecuali kita kenal pembuatnya, oke, nggak apa-apa gitu. Mari kita masuk ke pembahasan inti kita, hubungan spesies oksigen reaktif ROS si cantik itu dengan chronic degenerative disease CDD. Jadi spesies oksigen reaktif itu nama Inggrisnya reactive oxygen species, itu ROS. Indah sekali namanya, seperti tanaman ros. Itu indah, baunya harum, warnanya itu sangat, aduh, sampai orang menyatakan cinta membawa bunga ros kan. Sampai ada negara penghasil ros yang saya baca itu rosnya diterbangkan lewat pesawat supaya segar. Itu dibeli oleh raja-raja, ratu-ratu karena itu ros terbesar di dunia, terbaik. Tapi tanaman ros itu berduri juga kan. Kalau tidak hati-hati, itulah kira-kira spesies oksigen reaktif ini. Ya. Dibutuhkan oleh tubuh tapi hati-hati dia berduri. Beberapa zat yang paling berpotensi membahayakan dalam tubuh bukanlah racun yang masuk dari lingkungan luar. Walaupun ada yang sangat berpotensi seperti pestisida ya. Tetapi antioksidan yang dihasilkan secara internal. Karena itu berkali-kali saya mengatakan bahwa kita mesin yang tidak sempurna. Mungkin karena kita berdosa ya. Kalau kita tidak berdosa, Tuhan menciptakan kita hidup kekal, ya, dan tidak jatuh ke dalam dosa, maka ROS ini mungkin tidak diproduksi. Ya. Walau alam. Sebab penelitian ini sudah manusia jatuh ke dalam dosa. Kan nggak pernah diteliti. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, metabolismenya bagaimana? Tapi saya yakin, barangkali tidak atau Tuhan menggunakan redox signaling ini entah bagaimana. Bayangkan ya, saya percaya Alkitab saya, mohon maaf bagi keyakinan yang lain karena saya punya keyakinan Kristen. Saya percaya Alkitab saya yang mengatakan bahwa Adam berumur 900 tahun. Malah Metusalah 999 tahun. 900 sekian tahun, bukan 999 ya. Saya lupa. Bagaimana itu redox signaling di tubuhnya? Bagaimana keseimbangan prooksidan dan antioksidan di dalam tubuhnya? Aduh, saya nggak bisa bayangin itu. Kok di dalam kehidupan kita mencapai 100 tahun itu udah sangat sukar. Gitu. Karena itu saya katakan bahwa kita semakin hari semakin menjadi tuyul secara biologis. Ya. Kita semakin mesot.
Kita lanjut. Ini sifat ganda dari oksigen. Kompartemen fungsional khusus di dalam sel kita memanfaatkan oksigen dalam kombinasi dengan molekul lain untuk menghasilkan energi. Tanpa oksigen, ATP tidak bisa dibentuk. Tanpa ATP, reaksi biokimia itu tidak bisa bergerak di dalam tubuh. Tugas daripada mitokondria di sel kita adalah memproduksi ATP. Dan ATP ini akan menggerakkan reaksi biokimia berantai untuk menggerakkan otot-otot kita. Ya. Sehingga kita bisa bicara, kita bisa melihat, otot-otot kita bisa bergerak, termasuk otot saluran cerna kita, otot jantung, dan organ-organ bisa berfungsi. Itu perlu oksigen. Karena itu manusia telah meniru motor bakar. Ya. Motor bakar apakah itu bensin atau solar, nama teknisnya motor bakar. Motor bakar itu diberi kompresi tekanan yang tinggi kepada oksigen, kemudian disemprot di dalam, disemprot ke ruang yang sudah panas itu, dan oksigen yang ada di dalam disemprotlah bahan bakar, maka terjadi ledakan. Ledakan itu akan menekan balik piston. Maka akibatnya engkol itu bergerak dan kemudian menggerakkan roda gila dan mesin berputar. Seperti itu. Manusia hanya meniru apa yang terjadi di tubuh manusia. Namun dalam proses menghasilkan energi dengan membakar nutrisi makanan yang kita makan atau gula, semua karbohidrat kita diubah menjadi gula, semua protein diubah menjadi asam amino, semua lemak diubah menjadi asam lemak. Baru bisa digunakan oleh tubuh kita. Ya. Maka terciptalah produk sampingan yang tidak dapat dihindari, yang dikenal dengan radikal bebas, khususnya yang paling utama adalah spesies oksigen reaktif atau ROS, reactive oxygen species. Molekul ini sangat tidak stabil dan sangat reaktif. Contoh misalnya, besi, sebagaimanapun dibilang anti karat, satu waktu dia berkarat karena ada oksigen di udara. Kalau nggak ada oksigen di udara, nggak akan berkarat dia. Itu contoh sederhana Anda melihat. Hasil radikal bebas pada besi, termasuk stainless steel. Bisa berkarat satu waktu. Ya. Karena pengaruh oksigen. Tinggal tunggu waktu aja kan. Nah, jadi ini oksigen yang tidak stabil, reaktif oksigen spesies yang telah kehilangan elektronnya. Dia sangat reaktif. Ya. Namun dia berperan dalam sinyal sel. Nah, ini yang saya katakan. Ya, Tuhan menciptakan kita itu luar biasa, mesin kita luar biasa. Jadi saya melihat ke tempat paling kecil ya, satu bagian dari 32 atau 33 triliun sel kita ya. Dulu dianggap 100 triliun tapi sudah direvisi sekarang. Dihitung oleh ahli biostatistik dan sudah disepakati sel manusia itu 32, saya lupa 32 sekian triliun. Nah, satu sel itu adalah satu kehidupan tersendiri. Di dalamnya terjadi proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Proses itu terjadi di mitokondria. Dan di kanker, mitokondria inilah yang diubah oleh kanker. Telah bermutasi. Oleh karena itu saya mendirikan grup yang namanya Good News Lifestyle for Lifestyle for Metabolism, Cancer Metabolism. Sehingga tiap orang kanker, saya sederhanakan sains di tingkat molekuler yang rumit untuk mengerti metabolisme. Kenapa nggak boleh minyak ini, kenapa harus makan ini, kenapa harus makan itu. Ya, supaya orang nggak bertanya-tanya lagi. Ya, kalau mereka setia mengikuti sekolah, gitu kan. Karena saya sebut sekolah. Ya. Ada yang nanti ikut, padahal ini materi-materi yang saya ajar adalah seperti sekolah, prerequisite. Anda tidak akan paham ini kalau Anda nggak ngambil ini. Nggak kontrak mata kuliah ini, Anda nggak akan paham yang ini. Gitu. Nah, oke. Nah, dia berperan
Ini molekul yang sangat reaktif ini berperan dalam pensinyalan dan proses bermanfaat lainnya dalam konsentrasi tertentu. Nah, jika konsentrasi meningkat, dia jadi berbahaya. Itulah sebabnya Tuhan sudah mengatur keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan suruh makan buah, sayur, biji-bijian, polong-polongan. Itu sebenarnya intinya. Jadi jika kita mengetahui ini kecerdasan Tuhan, jika kita sampai pada kecerdasan Tuhan, mengerti ini, ya, saya katakan mengapa saya membedakan kecerdasan Tuhan dan kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia itu kotor oleh dosa dan merosot. Kecuali itu diintervensi oleh roh ilahi yang orang Kristen sebut Roh Kudus dan memberikan kecerdasan yang benar. Dan saya mengatakan bahwa Tuhan menggunakan ilmuwan-ilmuwan ini untuk membaca sidik jarinya di alam dan memetakan kembali apa yang Tuhan buat di alam. Sehingga mereka bisa melihat sidik jari Tuhan di tingkat molekuler. Dan Tuhan berkenan, ini harus dibukakan kepada umat manusia agar mereka mengerti dan menghargai ciptaan itu yang disebut oleh Raja Daud pemazmur adalah ciptaan yang luar biasa. Sebuah keajaiban. Jadi Anda dan saya adalah sebuah keajaiban. Dalam bahasa saya yang lain, Anda dan saya adalah the champion, sang juara. Mengapa Anda menyerah dalam hidup ini? Termasuk Anda sudah kanker, Anda diabetes, Anda stroke, Anda gagal ginjal dan penyakit apapun. Ya. Kenapa Anda menyerah dan mulai mempersalahkan Tuhan? Seakan-akan Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak sayang, dan sebagainya. Kalau saya mengajar di Good News itu keras. Saya selalu katakan persalahkan dulu diri sendiri. Harus persalahkan diri sendiri. Sebab hidup itu dan kesehatan adalah anugerah, tapi hidup sehat adalah pilihan. Berarti kita salah memilih. Kemudian kita sakit. Sesudah itu jangan diam di dalam kesalahan. Terimalah anugerah Tuhan dan pengampunannya. Dan percaya bahwa Ia masih mengasihi engkau dan Ia punya jalan keluar bagi engkau. Tapi engkau harus sekolah, harus belajar. Harus mendidik kembali bagian-bagian dalam kehidupan yang membuat engkau sakit. Harus diubah. Itulah good news. Itulah kabar baik. Oke. Namun ketika jumlah mereka meningkat seperti disampaikan tadi, seperti yang mungkin terjadi akibat penuaan, jadi orang kalau sudah tua, radikal bebas itu semakin meningkat, apalagi kena COVID, diperburuk lagi, saya vaksin, wah, jadilah semua begitu. Maka menimbulkan kerusakan pada molekul lain yang bersentuhan dengan mereka. Ini intinya kan. Sebentar. Saya lihatkan bagan-bagannya untuk menyederhanakan. Jadi kalau dia kena pada DNA, maka terjadi penuaan. DNA rusak, mati, penuaan atau penyakit tertentu. Tapi kalau DNA itu bermutasi, dia rusak, tapi dia kemudian tetap hidup. Dia bermutasi, kemudian menurunkan generasi baru, berproliferasi, istilahnya, ya, pembelahan yang sangat cepat seperti virus, tidak melalui tahap-tahap seperti mitosis atau meiosis, ya, dalam tahap-tahap pembelahan sel normal. Maka itulah yang disebut kanker. Dan bagaimana kalau terjadi misalnya itu radikal bebas merusak protein dan lipid? Nah, sebentar, kita tunggu. Jadi dengan demikian, saya mau sampaikan bahwa molekul prooksidan ini adalah molekul yang sangat beracun. Itulah sebabnya akhir-akhir ini di dunia perdagangan suplementasi, hampir semua menawarkan antioksidan. Kan? Hampir semua. Dan bahan-bahan dari alam yang diekstrak. Jepang itu paling getol, kemudian Amerika, Kanada mulai ikut. Itu sangat getol. Ya. Produksi suplemen-suplemen ajaib yang diekstrak dari tumbuh-tumbuhan gitu kan. Bahkan sebelum mereka masuk Indonesia, selalu saya orang pertama yang di-call. Entah mereka tahu dari mana gitu kan. Pak, tolong berdiri di belakang produk kami, tolong jadi ini. Saya bilang, mana Certificate of Analysis produkmu, dan kemudian mana dari laboratorium ketiga, yang mana produkmu sudah dites seperti itu. Dan mana dia punya meta-analisis bahwa betul
produkmu ini telah dibuat meta-analisisnya bahwa dia begini-begini, bla bla bla, dan sebagainya. Nah, kalau nggak ada, ya saya nggak mau ngomong. Artinya ada latar belakang sains yang kita bisa pakai untuk mendukung apa yang Anda gembor-gemborkan seperti itu. Nah, ini sifat ganda oksigen. Faktanya teori umum mengenai penyakit dan penuaan menyatakan bahwa akumulasi bertahap dari prooksidan itu sepanjang umur kita ya. Dan dampak buruk yang ditimbulkannya bertanggung jawab atas banyak perubahan buruk yang pada akhirnya menyebabkan berbagai penyakit. Ini termasuk kanker, dipicu oleh kerusakan DNA. Penyakit inflamasi itu paling sering. Itu mulai dengan silent inflammation. Inflamasi terus-menerus dari muda. Kemudian terjadi degeneratif. Seperti Alzheimer, artritis, aterosklerosis, diabetes. Jadi kalau Anda artritis sekarang, lebih cepat dari saudara Anda di dalam keluarga. Coba Anda periksa kembali. Bagaimana Anda menggunakan persendian Anda. Gitu. Karena itu inflamasi, silent inflammation. Itu dari masa muda. Gitu kan. Karena itu saya katakan. Ya. Coba Anda cek semua atlet-atlet internasional kita. Apa mereka masih sehat sampai sekarang atau mereka diabetes, bedah toraks, dan sebagainya. Ya. Jadi saya mau katakan kepada Anda, olahraga yang berlebih-lebihan itu proinflamasi. Dan Anda menabung gudang peradangan inflamasi. Sitokin proinflamasi. Yang nanti orang kemudian sekarang sudah paham tentang sitokin proinflamasi ini mulai fenomena imunologi dari COVID ini akhirnya orang kemudian tahu kata sitokin, tahu kata inflamasi peradangan gitu kan karena adanya fenomena itu. Dan penyakit aterosklerosis yang berujung pada cardiovascular disease dan diabetes mellitus. Dan ada banyak penyakit yang lain. Ada sekian referensi yang saya pakai nomor 8 sampai 13. Meskipun para ilmuwan belum mencapai konsensus mengenai topik ini, ada banyak bukti yang terkumpul mengidentifikasi peningkatan stres oksidatif seiring bertambahnya usia sebagai sumber kerusakan pada struktur dan fungsi seluler. Nah, mari kita lihat ROS ini dari sumber eksogen maupun endogen. Nah, dari exogenous source, apa yang Anda dapatkan di sana? Radiasi, merokok, polutan, chemical polutan, jadi polutan kimiawi, pestisida tadi, herbisida. Di dunia modern kita seperti ini kan penuh dengan pestisida dan herbisida. Ya, karena itu sekarang ada gerakan organik, gerakan hidroponik, ya, mulai tidak menggunakan pestisida herbisida lagi. Jadi dulu di masa Orde Baru tujuan dari pemerintah memang benar agar supaya kita tidak perlu mengimpor beras. Maka dibuatlah Green Revolution, revolusi hijau. Hijau apa revolusi biru namanya? Bukan. Mekanisasi pertanian dan kemudian pemupukan dan pestisida. Itu bukan Green dan Blue Revolution ya. 30 tahun di masa Orde Baru itu berhasil sampai swasembada beras, tapi semua tanah keracunan. Ya, orang jadi malas untuk pacul, untuk bajak dia punya tanah, tapi orang semprot aja pakai herbisida. Padahal di Amerika udah menyerah. Sisa residu herbisida masuk ke jagung yang mereka tanam, masuk ke gandum yang mereka tanam. Seperti itu. Tapi kita belum kapok di sini kan. Dan kemudian itu bertanggung jawab untuk banyak penyakit. Bayangkan aja ya. Berapa banyak yang diabetes, berapa banyak yang kardiovaskular disease, dan berapa banyak yang kanker di 50 tahun yang lalu. Dan berapa banyak sekarang. Dan berapa banyak anak-anak generasi kita kemudian. Sebab semakin rusak makanan mereka. Kemudian ada sinar X, X-ray. Kemudian ada polutan lingkungan, environmental polutan. Polutan lingkungan ada macam-macam, bukan cuma chemical ya. Ada macam-macam. Kalau pestisida itu chemical, herbisida chemical, deterjen itu chemical. Environmental polutan itu seperti asap kendaraan bermotor, ya.
Itu dia juga membuat residu bahan-bahan kimia seperti timbal ya, ada di sana. Kemudian sinar matahari berlebih-lebihan. Tapi sinar matahari ini bervariasi berdasarkan ketinggian tempat, intensitas cahaya, kemudian tipe kulit ya, dan berapa lama terpapar. Jadi jangan terlalu takut. Berapa banyak abang becak sudah kanker, ya gitu kan. Tapi tidak serta-merta saya mau mengatakan jadi seperti abang becak berjemur di bawah sinar matahari, bukan begitu. Cukup 15 menit dengan belakang terbuka tanpa pakaian, hari sudah cukup jika Anda terpapar di bawah sinar matahari terik. Kemudian food additive, banyak orang mengabaikan ini. Bahan tambahan pada makanan itu sumber radikal bebas. Dan berapa banyak makanan yang diawetkan yang menjadi sumber radikal bebas. Food additive. Orang-orang tertentu bisa merasakan itu. Contoh anak-anak yang asma kalau makan makanan yang punya food additive itu. Kemudian obat. Obat itu sumber radikal bebas. Karena itu jangan terlalu sering pakai obat. Kalau nggak perlu pakai obat. Kalau sakit kepala itu bisa diselesaikan dengan minum air, dengan tidur cepat, dengan berolahraga. Kenapa harus minum obat sakit kepala? Itu. Tapi kalau memang obat itu sangat dibutuhkan untuk mengendalikan penyakit aja, saya setuju. Ya. Tapi pakailah obat rasional gitu kan. Malah ada yang jadi lebih pintar dari dokternya. Dokternya malah dipaksa. Dok, naikin dong dosis saya, dok. Loh, dokternya kaget, nggak bisa sembarangan ini soalnya, dok, gula saya nih bulan ini naik terus. Nggak tahu bulan Desember kalau orang Kristen. Makan nggak tahu diri gitu. Pesta sana, pesta sini kan. Natalan sama tahun baru. Dokter disuruh naik obat gulanya gitu. Ini dia lebih pintar dari dokternya. Nah kemudian jika penyakit gula itu telah diabetes mulai bawa penyakit penyerta yang tidak tertolong, baru dia berteriak-teriak kepada Tuhan. Tapi Tuhan seakan-akan tidur dan tidak mendengar. Karena dia tidak melakukan kabar baik, good news. Nah kemudian ada yang endogenous source. Itu peroksisom yang ada di dalam, itu sumber radikal bebas di dalam sel kita. Ada santin oksidasi yang nama molekul. Kemudian fagositosis. Jadi waktu sistem imun kita mau memakan kuman makrofag ini, maka dia menembakkan radikal bebas. Jadi atau dia diperintah oleh radikal bebas. Jadi jika terjadi peradangan kan muncul radikal bebas. Nah, radikal bebas ini menghasilkan redox signaling, pensinyalan seluler. Nah, redox signaling ini kemudian menggerakkan sel-sel imun itu untuk pergi ke tempat di mana meradang, ada di tempat di mana ada infeksi. Kemudian terjadilah kompleks antara peradangan infeksi, hadirnya sel-sel kekebalan kita dan proses memakan kuman, fagositosis. Itu sumber radikal bebas. Jadi semakin sering Anda infeksi di tempat yang sama, contoh ya, ada banyak orang sering infeksi pada paru-paru kemudian mengembangkan kanker paru-paru. Ada orang dia hanya terbentur jatuh batang kayu di kebun waktu muda, hanya dipijat dan kemudian selesai. Tapi kemudian itu ada pembengkakan yang mengeras. Dan sering itu dengan bertambah usia sering terjadi peradangan-peradangan. Kemudian akhirnya mengembangkan rhabdomyosarcoma. Sarkoma pada otot. Saya temukan beberapa klien saya seperti itu setelah tahu riwayatnya. Nah, kalau orang konsultasi kan saya suruh isi 11 halaman untuk cari tahu latar belakangnya. Kenapa kanker itu datang. Nah, ini yang saya mau katakan. Baru kemudian ada arachidonate pathway. Arachidonate ini sama seperti tadi. Bersifat ganda. Asam arachidonate dibutuhkan. Tapi dalam jumlah tertentu. Tapi dia harus dikendalikan oleh sistem enzimatik tertentu. Sebab menjadi prekursor, dia menjadi induk, bukan ya. Dia menjadi induk untuk menghasilkan prostaglandin proinflamasi. Misalnya prostaglandin dienoat itu karena arachidonate. Dan arachidonate acid ini adalah asam lemak. Ini paling banyak pada susu dan pada telur.
Itulah sebabnya, maka susu, daging, dan telur, bagi saya itu lebih baik orang kanker jangan konsumsi itu dan orang penyakit kardiovaskular. Masih ada sumber protein yang lain jika Anda mau melawan penyakit, ya, dan tidak menyerah. Akhirnya kemudian inflamasi menjadi sumber, kemudian iskemia juga, kekurangan oksigen pada otot, dan kemudian sumber radikal bebas adalah mitokondria. Nah ini kan, jadi waktu saya studi S3 untuk biologi molekuler untuk mitokondria ini, yang mengejutkan adalah saya dihubungkan secara teologis dengan keyakinan saya kepada Tuhan. Kenapa? Mitokondria ini adalah pabrik energi. Kalau dia mati, ya selnya mati. Kalau dia bermutasi, ya kanker. Sebab energi itu dibuat di situ, ATP itu dibuat di situ. Tetapi itu juga sumber dari radikal bebas utama di dalam sel. Itu mitokondria. Maka Tuhan telah menyediakan di sana ada antioksidan untuk menangkal itu. Yang bisa disintesa oleh tubuh. Antioksidannya antara lain adalah CoQ10, kemudian lipoic acid. Tapi dengan bertambahnya usia itu kemudian berkurang. Karena itu orang tua semakin tua. Orang tua semakin sukar tidur dan semakin tua, semakin cepat menjadi semakin tua. Coba misalnya orang sudah di atas 70 tahun, sudah semakin tua. Jika kita ketemu makin hari makin tua. Tapi sekarang ada orang makin tua, umur 40 ketemu makin hari makin tua. Gitu. Nah, dalam kaitan karena saya menderita penyakit autoimun, diabetes, dan juga penyintas kanker, maka saya selalu perhatikan ini antioksidan ini. Mungkin itu eksesnya ke kulit atau ke penampilan sampai lama nggak ketemu teman-teman, bahkan nggak ketemu aja beberapa bulan, mereka bilang kok tambah awet muda. Saya jadi bingung juga. Tambah segar dan lain-lain. Padahal saya tahu bahwa saya penyintas macam-macam sakit ini. Ya. Oke, mari kita lihat bagan. Ini free radikal. Dia menyerang lemak, lipid, terjadi lipid peroxidation. Dia menyerang protein, terjadi carbonylation. Dia menyerang DNA, DNA itu damage. Terus, maka kalau terjadi lipid peroxidation, formasi of malone, aldehyde, dan tibas. Ini meningkat. Itulah sebabnya sekarang mulai diperiksa. Ya. Mulai diperiksa ini di darah, MDA namanya dan tibas. Kalau di barat itu sudah sering itu diperiksa. Untuk memprediksi Anda menderita onset kardiovaskular. Apakah Anda stroke, Anda kena jantung, dan sebagainya. Itu MDA sama tibas. Walaupun Anda punya kolesterol normal-normal. Tapi ini harus selalu diperiksa. Apalagi Anda yang penyuka gorengan. Pemakan kerupuk. Gitu kan. Semua makan dengan kerupuk. Satu waktu di CP ini, saya sering masuk ke restoran itu, hanya ada dua. Itu salad, saya ketemu restoran ketiga lagi. Restoran Grain. Restoran salad sama sushi tei. Kalau sushi tei saya makan agedashi tofu sama wakame salad dan sebagainya. Saya nggak promosi sushi tei ya. Saya hanya ngomong aja ini. Nah selalu saya minta dia change kerupuk. Selalu ada kerupuk. Tapi kerupuk dari sehat loh. Tempe di oven, dia bilang di oven, kemudian teratai, akar teratai dan sebagainya. Saya bilang bisa ganti tahu nggak? Atau bisa ganti edamame nggak? Kalau saya mau minta ganti sayur, dia bilang, Pak, nggak boleh, Pak. Udah dipakem begitu. Tapi kalau saya bilang tambah ganti, saya nggak mau kerupuknya ini kan, ganti dengan ini aja. Satu waktu akhirnya saya ditanya, Bapak nggak pemakan kerupuk? Justru saya penyuka kerupuk dulu di bawah umur 40. Saya penyuka kerupuk, nggak bisa makan kalau nggak ada kerupuk. Tapi saya kemudian mulai sakit. Umur 41, saya mulai kuliah lagi kedokteran naturopati. Dan saya mengerti. Akhirnya saya mengerti. Maka saya kapok, saya taubat. So, saya minta kesembuhan ke Tuhan, nah saya harus melakukan bagian saya. Saya nggak mau makan kerupuk lagi. Tapi kadang-kadang nakal gitu. Setelah kankernya terkendali, diabetesnya terkendali, ya mulai coba-coba gitu kan. Maka, nah sekali coba kembali lagi, itu kan ada di reseptor kita.
kita kan. Dulu pernah makan, ketahuan enaknya kan. Walaupun hanya sekali-sekali, tapi ya itu mempengaruhi. Nah, kemudian rusaknya protein jadi protein karbonil. Nanti efek-efeknya mutus. Kemudian rusaknya DNA itu terjadi 8 oksodG perubahan. Mari kita lihat lebih lanjut. Spesies oksigen negatif. Nah, jadi Anda lihat dari luar dan dari dalam ROS itu dia menyebabkan apa? Akumulasi dari molekul injury. Molekul-molekul yang berbahaya, DNA, lipid, dan protein ini, ya, ini rusak dan menjadi berbahaya. Tubuh bisa memperbaiki di waktu kita muda. Jika tingkat kerusakan lebih sedikit dan kemampuan tubuh untuk memperbaikinya karena status antioksidan yang diproduksi tubuh, misalnya di waktu muda, atau kita banyak makan buah dan sayur. Nah, jadi caranya dinormalisasi atau diaktifasi. Nah, ini namanya modulation of signal transduction pathway. Jadi ada transduksi dari sinyal. Ini akan mengubah ekspresi gen. Nah, kemudian terjadi respon seluler terhadap ekspresi itu. Respon seluler itu inflamasi atau survive, proliferasi atau death. Jadi terjadi peradangan atau sel itu survive, atau kemudian terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali, proliferasi atau mati. Hanya itu pilihan. Baru ada systemic response, akhirnya aging. Anda menjadi tua dengan berbagai penyakit komplikasi yang menyertainya. Atau Anda kanker. Nah, itu ROS ini ada O2, ada H2O2, dan ada OH, radikal OH. Nah, ini yang menjadi oxidative damage, dia merusak. Nah, tapi Tuhan luar biasa. Ya, contoh ya, radikal OH ini sangat merusak lemak. Lemak yang teroksidasi dengan radikal OH ini akan sangat merusak hemoglobin. Kita tentu nggak mau hemoglobin itu rusak. Yang oleh Tuhan. Membuat keseimbangan negatif dari produksi asam urat. Asam urat diproduksi berlebih-lebih. Untuk apa? Untuk menetralkan radikal OH. Jadi waktu Anda banyak makan gorengan, Anda mau vegan, mau vegetarian, Anda banyak makan gorengan, tetap asam uratmu tinggi. Ya. Jadi tidak usah bingung. Mau saya udah vegan kok asam urat saya vegetarian, asam urat saya nggak makan daging merah lagi. Sebentar. Untuk mengatasi radikal bebas itu Tuhan sudah atur. Ada vitamin E, ada vitamin C dulu untuk yang larut pada air ya. Vitamin C kemudian vitamin E. Nah, vitamin C ini akan bertukar elektron waktu dia memberikan elektronnya kepada radikal bebas. Ya. Yaitu oksigen yang kehilangan elektron atau H2O2 atau OH ini dia memberikan elektronnya supaya dia stabil. Yaitu dia dia memadamkan seperti terbakar kan ini radikal bebas ini kan, anggaplah itu kobaran api. Maka dia quenching, itu dia memadamkan. Maka yang terjadi adalah dia kehilangan elektron, maka dia akan menjadi sangat radikal. Dan itu berbahaya bagi zat besi. Bisa terjadi ferotopsis, dan kalau terjadi ferotopsis, terjadi peningkatan radikal beta di sel itu mati. Maka vitamin E merelakan elektronnya dipinjam oleh vitamin C. Nah, akhirnya dia menjadi radikal juga. Nah, jika dia menjadi radikal dan itu ada di paru-paru Anda akan mengembangkan kanker paru-paru. Jadi kemudian dihebohkanlah. Jangan minum-minum vitamin E nanti kanker paru-paru. Itu sama juga mirip. Yang vitamin E yang menjadi radikal. Gitu loh. Mengapa dia menjadi radikal? Karena pertukaran yang tidak seimbang. Karena di situ tidak hadir, tidak adanya lipoic acid untuk bertukar. Nah, lipoic acid bisa disintesa oleh tubuh Anda, bisa masuk lewat makanan. Vitamin C tidak bisa disintesa.
Nah, kenapa? Anda sering makan goreng-gorengan, Anda terlalu banyak makan tepung-tepungan, peningkatan radikal bebas, Anda terlalu banyak makan gula. Gitu kan. Terjadi peningkatan radikal bebas. Anda kurang asam organik, Anda lebih suka jeruk manis daripada jeruk nipis dan jeruk yang asam. Gitu kan. Nah, sebab yang ada di kepala Anda kalau makan jeruk asam nanti begitu kan. Ya, begitulah. Entah dari mana sumbernya saya nggak mengerti. Tapi ada sebagian memang kalau orang sudah luka, yang sudah luka, sudah ada ulkus di sana atau ususnya, memang asam-asam itu akan tambah memperburuk. Tapi itu bukan disebabkan oleh asam citrat yang ada jeruk itu. Bukan. Jangan makan-makan jeruk asam, nanti kamu dapat mah. Itu nggak tahu sains dari planet mana itu. Nah, kita kembali. Kalau ada asam sitrat, kemudian ada vitamin C, maka radikal bebas ini akan dinetralkan, akan dipadamkan, akan di-quenching, akan di-scavengers. Maka asam urat tidak meningkat. Jadi asam urat itu adalah prediktor. Sekarang mulai digunakan. Prediktor untuk memprediksi secara klinis, Anda akan mengembangkan penyakit-penyakit degeneratif lanjut. Oke, kita kembali ke tadi. Jika kemudian radikal bebas itu tidak bisa dihambat, maka sel itu mati, terjadilah nekrosis atau apoptosis. Dan masuk ke program sel death. Nah, memang sudah mengatur ini, redox signaling ini untuk membuat sel itu mati, kemudian dia tumbuh lagi. Nah, teori ini kemudian dipakai oleh para ahli farmasi dan biologi molekuler untuk membuat obat-obat kemoterapi, meningkatkan radikal bebas pada sel untuk bunuh sel kanker. Tapi sangat disayangkan bahwa mulai diakui akhir-akhir ini dan telah dijurnalkan beberapa jurnal, bahwa yang sampai saat ini yang tidak bisa diatasi adalah efek samping kemoterapi. Karena itu radikal bebas. Dia membunuh sel kanker, tapi kalau dia ada kebocoran, radikal bebas pada sel sehat, ya sel sehat juga mati, itu aging. Atau kemungkinan besar melahirkan mutasi baru. Nah, ini yang sementara dipelajari ongoing research adalah kaitan antara kemoterapi yang kanker kemudian bisa bertahan dan mengembangkan metastase. Seperti itu. Jadi apakah kemoterapi mendorong kanker tertentu lebih cepat bermetastase pada orang-orang tertentu? Ini sementara dipelajari. Oke, mari kita lihat contoh yang sederhana mengenai bagaimana ROS ini merusak LDL, low density lipoprotein dan high density lipoprotein menjadi oxo LDL dan oxo HDL. Anda punya LDL mau tinggi, omset kardiovaskular atau kerusakan endotel sebelum terjadi masalah kardiovaskular disease harus rusak dulu dong endotel. Walaupun LDL tinggi, belum tentu endotel Anda rusak. Belum tentu ateroma itu bertumbuh. Nah, walaupun LDL tidak terlalu tinggi, tapi Anda pemakan goreng-gorengan, ayam goreng. LDL kan ada di ayam. Sapi goreng, ayam bakar, sapi bakar. Ikan goreng. Kan itu ada kolesterol LDL juga. Dia teroksidasi oxo LDL. Oxo LDL inilah yang bekerja sama dengan nitric oxide yang dirusak oleh radikal bebas itu akhirnya menjadi endothelial dysfunction. Anda punya endotel, itu lapisan dalam intima dari pembuluh darah Anda itu rusak. Dia tidak berfungsi lagi. Maka di situ ateroma kemudian bertumbuh dan itulah terjadi lesi aterosklerotik. Dan itulah kemudian dokter katakan, oh jantung Anda udah menyempit sekian,
Setelah di imaging Anda punya otak, oh ada penyempitan pembuluh darah, sakit kepalamu ini vaskularisasi, hati-hati nanti stroke, dan seterusnya. Oke. Demikian juga itu dikaitkan dengan diabetes mellitus, karena hyperglikemia itu menimbulkan radikal bebas. Tapi waktu saya terbatas, kita tidak bisa muat semua di sini. Tapi sekolah ini akan berlanjut, nanti Anda bisa ikuti terus, kita akan bahas satu persatu. Nanti di hipertensi dan sebagainya, obesitas dan seterusnya. Ini saya hanya permukaan aja, saya sederhanakan seperti itu. Nah sekarang kita tiba pada antioksidan. Tadi itu mekanismenya, di dalamnya banyak kabar buruk kan? Iya kan? Betul kan? Kabar buruk. Tapi kita selalu hanya suka dengar kabar baik. Tapi kabar baik akan menjadi sangat baik jika kita dengar kabar buruknya. Nah itu tadi kabar buruknya. Sekarang kabar baiknya, antioksidan. Antioksidan adalah metabolis sekunder dalam tubuh manusia serta buah-buahan dan sayuran. Jadi tubuh manusia memproduksi antioksidan, sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan memproduksi antioksidan. Untuk menghindari oksidasi pada substrat yang rentan, tumbuhan membuat rangkaian antioksidan yang luar biasa, seperti alkaloid dan fenolat, serta vitamin C dan vitamin E. Tuhan suruh dia buat, sebab dia tidak punya otak itu tumbuhan. Tuhan yang tanamkan itu di situ. Saya kasih contoh sederhana. Sarang semut. Itu kan epifit. Saya nggak tahu, waktu muda saya belum rasa sarang semut muda. Waktu belum ada lubang. Kan banyak, itu tanaman epifit. Entah bagaimana, kenapa disukai oleh semut. Dan semut lukai dia. Entah semut makan apa di situ. Semut bikin lubang. Waktu dia lubang-lubang, nah cara dia bertahan, dia memproduksi alkaloid. Dia memproduksi fenolat-fenolat tertentu. Itulah kemudian menjadi anti kanker. Jadi apa yang diproduksi oleh tumbuhan untuk bertahan hidup, ternyata bagi manusia pun berfungsi itu anti penyakit macam-macam. Nanti bahas lebih lanjut. Bahkan bertahan terhadap kekeringan yang panjang, bertahan terhadap panjang penyinaran, bertahan pada kekurangan air. Tumbuhan akan memproduksi fenolat-fenolat dan alkaloid, dan semua itu bermanfaat bagi manusia. Jadi luar biasa alam ini diatur oleh Tuhan. Ya. Tumbuhan yang tidak berotak itu dan tidak berjiwa itu, Tuhan atur mereka. Ya. Energi yang tidak, ahli fisika katakan hukum termodinamika kedua, tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Energi itu dibuat reaktor nuklir yang luar biasa itu di inti matahari. Terjadi peluruhan, kemudian dia melepaskan ikatan energinya. Jadi molekul-molekul itu, jika atom itu meluruh, dia melepaskan energinya. Ya. Terjadi perpindahan proton, elektron, dan sebagainya, jadilah bahang yang luar biasa, itulah matahari kita. Nah, kemudian dipancarkanlah gelombang fotoelektrik, foton itu, gelombang elektromagnetik, yang dia gelombang, dia juga cahaya, dia juga partikel. Kemudian tiba di bumi, pada panjang gelombang tertentu, yaitu di spektrum warna hijau yang tampak, itu kemudian tiba di stroma tanaman. Nah, disitulah terjadi proses pada klorofil daun. Di situ ada air. Air ini kemudian digerakkanlah oleh energi yang ada dari sinar matahari. Dia kemudian nanti tereksitasi elektronnya. Terjadilah lantai elektron tadi. Nah, kemudian disintesa. Terjadi sintesa molekul air ketemu karbon dioksida dari udara. Terjadilah karbohidrat. Karbohidrat kemudian sintesa berkelanjutan. Karbohidrat kemudian diubah, hanya ditambah mineral dari air tanah, nitrogen dan fosfor menjadi protein. Atau karbohidrat hanya tidak ditambah mineral lagi, tapi diperpanjang rantainya, dan kemudian digabung menjadi rantai tunggal atau rantai jamak, jadilah asam lemak. Jadi luar biasa Tuhan bikin. Hanya air tambah karbon dioksida. Dan air itu dari tanah, karbon dioksida dikeluarkan oleh pernafasan manusia.
Dan sinar matahari itu datang, energi datang dari sana, dari luar planet. Ada dua yang berasal dari bumi, air dan karbon dioksida. Air dari tanah, karbon dioksida dari manusia. Anda perhatikan ya. Perhatikan kecerdasan Tuhan yang ada di alam. Kemudian datanglah energi sinar matahari. Jadilah makanan. Makanan itu supaya manusia makan. Di situ ada obat yang Tuhan bikin. Jadi tanaman itu menjadi makan dari manusia dan hewan. Gitu kan. Kemudian manusia makan, manusia pup, keluar kotoran. Kotoran ini penuh dengan mikrobiom. Mikrobiom ini kemudian masih mengandung makanan. Dia menjadi pupuk bagi tanaman. Kemudian kita kencing mengandung ureum di situ, diubah oleh bakteri yang menangkap nitrogen di udara, kemudian menjadi urea. Dari kencing kita, kencing kuda, kencing domba, kencing macam-macam, kencing tikus, dan seterusnya lah. Itu menjadi pupuk bagi tanaman. Anda lihat keseimbangan ekosistem yang dibuat Tuhan di alam. Sebuah ketergantungan. Ya. Karena itu saya selalu berfilosofi. Tidak boleh orang hidup sendiri. Tidak boleh ada satu kelompok menganggap dia terbaik dan dia mau dia hidup sendiri. Dia paling benar. Hidup itu alam telah mengajar kita ketergantungan. Seperti itu. Tuhan telah membuat seperti itu. Jadi mari kita lihat di bumi ada seperti itu, tapi ada intervensi dari luar planet. Dan itu dikendalikan, bahang di matahari itu dikendalikan oleh Tuhan. Yang telah ahli fisika nuklir mengatakan bahwa matahari ini sudah sekian miliar tahun dan dia tinggal sekian lagi katanya. Berapa juta tahun lagi akhirnya dia akan padam. Dan kalau dia padam dan mengkristal, dia akan bisa jadi intan terbesar. Wah, ini ahli-ahli nuklir. Nah, karena saya senang dengan molekul, saya juga baca jurnal-jurnal fisika nuklir. Ya. Untuk memperkuat wawasan saya dalam biologi molekuler. Nah, oke, kita lanjut. Ya. Karena tubuh manusia tidak dapat menghasilkan antioksidan yang cukup dengan bertambahnya usia kita menjadi tua, aging, maka terjadi ancaman terus-menerus radikal yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Kita mesin yang tidak sempurna. Bayangkan seperti Anda menciptakan mobil, sekarang teknologinya kan makin sempurna. Dia menghasilkan asap semakin sedikit. Kalau boleh energi yang dihasilkan dalam 1 liter bensin lebih besar dari zaman dulu. Zaman dulu sebagian besar jadi asap. Ini kalau boleh makin hari asapnya makin kecil sebab semua energinya digunakan maksimal dengan sistem pembakaran sampai ada menggunakan bagian dari blok motor dipakai gabungan keramik dan apa. Wah, teknologi. Saya juga baca-baca ini jurnal-jurnal otomotif gitu. Karena saya dulu dari sekolah teknik. Baru saya ke SMA karena saya tidak setuju, saya kecil. Nanti Menteri Syarif Tayyip dulu bilang kalau dari sekolah teknik nggak boleh langsung perguruan tinggi, harus pengalaman kerja 2 tahun. Saya tahu Menteri Pendidikan itu Syarif Tayyip. Saya masih ingat itu. Ya saya kasih pindah saya. Tapi saya tergila-gila pada teknik mesin sama teknik elektronika waktu itu. Nah, singkat cerita, mesin-mesin ini tidak sempurna. Anda lihat ada gas yang keluar kan. Pembakaran terjadi, mesin berjalan, tapi ada gas keluar. Yang tiap teknologi akan berbeda-beda. Mereka atur blok motornya, mereka atur ignitionnya, pengapiannya melalui pakai EV, elektronik, dan sebagainya kan. Mereka atur blok motornya, dan seterusnya. Nah, itu meniru sebenarnya pekerjaan apa yang terjadi di tubuh manusia. Kita makan makanan, itu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Anda tahu bahwa itu disusun oleh karbon dioksida. Karbon dioksida itu tersusun atas molekul oksigen dan molekul karbon, arang. Ya, CO2. Ya. Ini 2 molekul karbon dan 1 molekul oksigen. Jadi karbon dioksida molekul itu. Nah, sekarang itu ketemu dengan air, terjadilah rantai karbon 6, yaitu gula, fruktosa dan glukosa.
kemudian diperpanjang rantainya, dan kemudian dibuat bercabang atau tidak bercabang, jadilah asam lemak. Asam lemak rantai tunggal atau asam lemak rantai jamak dan sebagainya. Nah, kemudian ditambah nitrogen dan fosfor saya sampaikan tadi, maka jadilah protein. Energinya dari mana? Dari matahari. Sekarang waktu kita makan, makanan itu sekarang dicerna. Hanya untuk apa? Untuk melepaskan energi yang dari matahari tadi. Tapi kalau dia dilepas dalam bentuk energi bebas, terbakar kita. Habis kebakaran kita. Maka dia dilepas dalam bentuk paket energi namanya ATP. Waktu ATP melepaskan satu fosfornya di otot, dia jadi ADP. Dia lepaskan lagi, dia jadi AMP. Dia udah nggak bisa lepas lagi. Lihat kehidupan. Itulah di tingkat molekul. Kehidupan itu seperti itu. Ya. Karena itu, saya setuju dengan Saint George yang berkata bahwa kehidupan adalah elektron yang mencari tempat untuk tenang, untuk berhenti, untuk singgah. Si pemenang hadiah Nobel itu ngomong begitu. Sebab semua berhubungan dengan elektron. Waktu dia datang, Tuhan telah atur yang bisa menangkap paket energi elektron ini daun. Manusia nggak bisa tangkap. Kecuali Tuhan taruh klorofil di kulit kita. Tapi Tuhan bikin klorofil itu rumus bangunnya mirip dengan hemoglobin. Cuma intinya adalah magnesium. Kita intinya adalah kobalt. Nah, kobalt itu sendiri adalah mineral beracun. Tapi itu bagian dari hemoglobin. Gak luar biasa gak? Jadi di alam itu, Tuhan buat seperti itu. Apa yang kita anggap racun, Tuhan buat itu jadi sel darah merah kita. Anda punya hemoglobin. Kobalt. Tapi jangan sampai cari mineral kobalt. Begitu Anda telan, matilah. Itu racun. Kecuali dia terikat pada metilkobalamin atau cyanokobalamin. Nah, itulah vitamin. Dibawa oleh tubuh dalam ikatan molekuler. Nah, molekul antioksidan tunggal dapat berikatan dengan satu ROS pada satu waktu dan netralisirnya dengan membuang elektronnya sehingga mengakhiri reaksi pencurian karbon tadi. Jadi tukar-menukar. Vitamin E pinjam, vitamin C pinjam dari vitamin E. Vitamin E pinjam dari lipoic acid. Lipoic acid pinjam dari antosianidin dan lain-lain. Nah, kita nggak dapat dari tumbuhan antosianidin. Kita nggak dapat lipoic acid dari leafy green vegetable. Jadi Tuhan mau bikin mujizat bagaimana lagi di tubuh kita. Padahal kita nggak masukkan. Nggak mungkin kan Tuhan nyuapin kita dari surga. Kita harus makan. Itu intinya dan itu teologis. Ini ilmiah sekali dan ini teologis. Ya. Jadi yang mau jungkir kepala, ada mau berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan. Tanganmu yang memasukkan makanan itu. Dan Tuhan akan menempatkan molekul itu. Tapi kalau tanganmu tidak memasukkan ke dalam tubuhmu, engkau suruh Tuhan bikin simsalabim dari mana? Ia menentang dirinya sendiri. Bahwa proses kesembuhan itu harus terjadi rantai molekul seperti ini. Jadi jangan pergi kepada Tuhan, Anda pergi di KKR kesembuhan, Anda suruh tengking, Anda punya asam urat. Tengking itu kebohongan dan dusta itu. Anda nggak perlu pergi di KKR kesembuhan. Anda hanya perlu berdoa, Tuhan, didiklah saya agar saya makan makanan yang dapat meredakan asam urat saya dan tidak mempromot asam urat, yaitu nggak makan goreng-gorengan, selesai. Maka asam urat adalah berkat dan bukan kutuk. Dia bukan penyakit, dia berkat untuk menjaga hemoglobin kita. Jadi Anda lihat, saya terbuka semua wawasan saya setelah saya studi ke tingkat molekuler. Dan saya mulai mengerti Allah yang kekal itu, Khalik pencipta langit dan bumi itu seperti apa. Ia menciptakan kehidupan ini. Antioksidan juga bertindak sebagai pemulung. Scavenger sebagai pemadam untuk mencegah kerusakan sel dan jaringan. Proses pencegahan mekanisme perbaikan pertahanan fisik dan antioksidan semua membantu sel mempertahankan diri dari kelebihan radikal bebas. Tapi itu akan terjadi jika kita masukkan ke dalam mulut kita dan kita atur gaya hidup kita. Karena itu saya buat sebuah pernyataan
teologis. Hidup dan kesehatan adalah anugerah. Tetapi hidup sehat adalah pilihan. Kalau Anda bermain salah di sini, maka Anda bisa persalahkan Tuhan. Kenapa saya belum sembuh? Gitu. Dan Anda akan selalu dengan putus asa dan patah hati, Anda seakan-akan berteologi, oh ini kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak mau saya sembuh. Aneh kan? Anda tidak pernah minta dilahirkan, tapi karena kuasa kehendak dan kasih Tuhan, Anda dilahirkan di kandungan ibu Anda. Kemudian Tuhan punya kesenangan membuat Anda sakit dan tidak sembuh. Tuhan macam apa kira-kira itu? Saya keluar dari batas-batas agama. Saya mau bertanya secara filosofis. Apakah Tuhan semacam itu yang Anda imani? Jadi hati-hati dengan pendapat teologis Anda yang membuat Anda belum sembuh. Hati-hati. Sebab saya kadang-kadang telinga saya itu mendenging kalau dengar bersahabatlah dengan kanker. Oh ini kedaulatan Tuhan, saya belum sembuh. Konyol itu bagi saya. Jadi jangan menghibur diri dengan sesuatu. Karena itu saya katakan pertama kali. Kalau kita sakit. Persalahkan diri sendiri dulu. Itu hal penting. Berarti ada yang salah dalam hidup saya. Yang harus saya ubah. Baru minta hikmat kepada Tuhan. Dan terima belas kasihannya. Kemudian hiduplah dengan ucapan syukur. Jangan syukuri penyakitnya. Tapi syukur bahwa Tuhan mengingatkan kita. Kita sakit. Karena kalau kita tidak sakit, kita tidak diingatkan ada yang salah dalam hidup kita. Apakah bersalah secara gaya hidup, secara fisik, bersalah secara moral, bersalah secara sosial, dan sebagainya. Ya. Itu yang kita syukuri, Tuhan mengingatkan. Bukan kemudian orang menyaksikan saya bersyukur, saya sakit. Itu konyol, gila itu. Anda menuduh Tuhan ya. Sumber sakit penyakit. Sumber sakit penyakit itu setan dan kita sendiri gitu. Mau dibodohi setan. Tuhan itu maha baik, sungguh baik, dan teramat baik. Ia maha mengasihi sejak awal sampai akhir dunia ini. Tuhan adalah kasih. Nah sekarang antioksidan. Adalah, nah ini saya mau lebih dari ilmiah, saya lebih sederhana. Antioksidan adalah senyawa-senyawa yang mampu menghilangkan, membersihkan, menahan pembentukan ataupun meniadakan radikal bebas. Atau dalam bahasa yang lain, senjata yang paling ampuh terhadap stres oksidatif dan proses penuaan dini termasuk kanker adalah antioksidan. Walaupun banyak onkolog mengatakan saya maklum itu. Sebab bukan bidang mereka. Bidang mereka kasih obat, kasih kemo, terapi target, radioterapi, atau kasih terapi nuklir. Jangan minum antioksidan ya. Karena mereka nggak mengerti sifat pleotropik dari antioksidan. Yang berbentuk letter U gitu kan. Ya itu bukan bidang studi mereka. Karena itu kadang-kadang ada pasien kan yang agak, ya nggak apa-apa, mereka bertanya memang wajar setelah saya kasih protokol. Kan Pak, nggak boleh antioksidan. Nah syukur-syukur mereka hadir malam ini dan mari kita belajar. Apa tuh antioksidan? Antioksidan adalah agen yang memperlambat atau mencegah cedera oksidatif pada molekul target dalam organisme hidup. Jadi kalau ini dibawa ke Anda penderita kanker misalnya. Anda sementara di kemoterapi kan muncul radikal bebas. Itu radikal bebas yang sangat radikal. Karena itu sel kanker yang nggak bisa mati, dipastikan mati. Tapi kalau dia punya kebocoran ke sel-sel tetangga yang masih sehat, syukur kalau dia mati. Nah kalau dia mati Anda kurus, Anda punya efek samping yang luar biasa. Nah kalau dia nggak mati, dia mengalami mutasi. Nah loh. Karena radikal bebas bisa menyebabkan mutasi. Ya saya sudah bahas semua teori-teorinya. Itulah sebabnya. Jika Anda sementara menggunakan kemoterapi, minumlah jus. Supaya kebocoran itu bisa ditangkal. Oke? Sudah mengerti teori jus itu? Dalam sekali teorinya secara molekuler. Bukan cuma campur ini, campur ini, campur itu, campur ini. Karena itu dalam mencampur itu saya lihat gitu kan. Ini berat badannya berapa, dia ada gangguannya begini, obat kemo dia pakai apa, ini harus berapa banyak, suplementasi apa harus saya sarankan.
supaya bekerja sinergis tanpa menghalangi efek oksidan, prooksidan dari kemoterapi untuk membunuh kanker, tapi menghalangi efek prooksidan ke sel normal supaya efek sampingnya tidak terlalu berat. Nah, jenis antioksidan. Tubuh Anda secara alami Tuhan telah mengatur ada antioksidan intraseluler di dalam sel yang begitu banyak. Contoh superoxide dismutase. Dia bisa intra, dia bisa inter. Bisa di dalam, bisa di luar. Superoxide dismutase, SOD. Glutathione peroxidase, GPX, glutathione S-transferase, GST, dan kemudian ada katalase, dan ada antioksidan ekstraseluler dari makanan. Alfa, beta karoten, zeaxanthin, alfa tokoferol, kemudian gamma tokoferol, dan lain-lain. Cuma alfa tokoferol paling banyak dikaji. Gamma tokoferol sementara ongoing. Vitamin C, ubiquinol, kiptan, flavonoid, resveratrol, antosianin, dan lain-lain. Ya. Ini yang ada di makanan, di sayuran, ya, di buah-buahan, di biji-bijian, di jamur-jamuran, gitu kan. Nah, enzim antioksidan yang diproduksi dalam tubuh tubuh memproduksi dari protein dan mineral yang kita makan untuk membuat enzim antioksidan. Seperti misalnya selenium atau zinc, tapi nanti sebentar, ada juga yang lain, bahan yang lain. Nah, untuk membuat enzim antioksidan termasuk glutathione, peroxidase, katalase, dan SOD. Di hati enzim seperti glutathione peroxidase bertindak sebagai katalis memfasilitasi reaksi yang membuat racun menjadi kurang beracun. Jadi kalau Anda sementara di kemo, kemudian kemo itu punya toksisitas ke hati. Namanya hepatotoxicity. Beberapa obat kemo. Ada kemungkinan akan menyebabkan kerusakan pada sel hati. Tapi kalau di sana cukup glutathione peroxidase yang dibuat oleh tubuh Anda sendiri, maka kerusakan pada hati tidak akan terjadi. Tapi jadi pertanyaan yang sementara dikaji sekarang, sementara di riset. Walaupun beberapa saya telah baca hasil riset. Mengapa beberapa kanker selalu metastasenya ke hati? Apakah itu berkaitan dengan pengaruh radikal bebas yang tidak sepenuhnya bisa dinetralkan oleh hati karena penggunaan kemoterapi? Itu perlu dikaji, sementara dikaji lebih jauh. Nah, ada banyak antioksidan tadi. Sekarang kita mau bahas satu, SOD yang dibuat oleh tubuh kita yang bisa didapatkan dari makanan. Tapi karena waktu kita sudah mau jam 9, waduh sudah jam 9:03. Oke, mohon maaf, saya kasih pengantar aja SOD ya. SOD atau superoxide dismutase adalah salah satu pertahanan antioksidan utama tubuh yang mengurangi kerusakan akibat radikal bebas terkait dengan aterosklerosis, stroke, artritis, juga kanker. Irwin Fidrovic dan Joe McCord dari Duke University menemukan aktivitas enzimatik superoxide dismutase ini tahun 68. Yang sebelumnya hanya dikenal, nggak tertulis, semuanya hanya dikenal sebagai protein biasa. Demikian pula Brewer tahun 67 telah mengidentifikasi protein yang dikenal sebagai superoxide dismutase sebagai oksidasi indofenol melalui analisis protein penicillin tetrasolium. Nah, ini bukti-bukti penelitian itu. Nah, ada 3 kelompok dari superoxide dismutase. Ada yang bergantung pada tembaga, bergantung pada zinc, ada bergantung pada besi, bergantung pada Mn, ada bergantung pada nikel. Kalau glutathione tadi bergantung pada selenium, bergantung pada zinc. SOD bergantung pada Cu, Zn, Mn, Fe, dan nikel. Anda tahu nikel itu logam beracun. Anda kalau hirup nikel, Anda bisa itu. Tapi nikel organik yang terikat pada makanan, itu dibutuhkan
untuk enzim SOD. Saya tinggal mau tunggu lagi, ada YouTuber gila yang bukan bidangnya akan bicara mengenai nikel. Kemudian orang jadi benci dengan nikel. Nah, orang senang nikel sekarang kan nikel kadmium. Nah, hati-hati dengan sisa baterai nikel kadmium, itu nikel beracun. Tapi nikel yang ada di alam, kemudian dipakai oleh tubuh, diambil, itu akan membuat enzim yang luar biasa untuk menangkal radikal bebas. Jadi Anda lihat mengenai molekul dan mineral yang ada di alam. Kadang-kadang kita telah menuduh dia sangat jahat, dia punya fungsi di tubuh kita. Sebagai contoh lain pertimbangan efek, saya mau kasih aja efek kerusakan kolagen akibat radikal bebas membentuk perancah pada kulit, yaitu parut, jaringan parut, ya, parutian. Kolagen yang sehat bertanggung jawab atas elastisitas kulit untuk penampilan awet muda. Seiring bertambah usia, spesies oksigen reaktif itu lebih banyak secara internal. Secara bertahap merusak kolagen. Nah, kita kurang makan buah yang mengandung vitamin C. Kita kurang makan sayur-sayuran yang mengandung likopen. Yang ada di tomat misalnya. Ada di jambu biji merah, ada di pepaya merah, ada di semangka merah. Gitu kan. Yang pada akhirnya menghasilkan tanda-tanda penuaan pada kulit mulai berkerut dan kendur. Nah, kita tertipu oleh iklan kosmetika, pakai krim harga jutaan dan lain-lain. Karena itu sudah menikah, saya bilang ke istri saya, nggak boleh pakai krim dan lain-lain. Istri saya mungkin dia bingung kan. Dulu di awal-awal cuma dia nggak pernah keperucut dari mulutnya. Ini saya kawin dengan pria yang gila ini. Semua pria mau mungkin wanitanya cantik pakai kosmetika ini itu. Setelah saya studi pergi ke luar negeri, ya aduh, pulang-pulang saya mau nengok keluarga, istri saya yang cantik itu kulitnya sampai pembuluh darahnya bisa dilihat. Bopengan semua. Gara-gara dia pakai kosmetika untuk memperhalus kulit. Kemudian mulai hitam, gak hilang-hilang. Jadi flek. 4 tahun baru hilang. Minum jus sampai berkilo-kilo. Sudah pakai kosmetika Dewa pun harganya di tahun 2004 ya. Udah jutaan untuk kosmetika untuk hilangkan itu cacat matahari itu, hypersensitasi itu, flek matahari, dan jerawat nggak hilang-hilang. Akhirnya saya bilang, Mama, minum jus saja. Tetangga di Bali di sebelah rumah sampai pikir kita ada catering makanan. Karena apa? Wah, bayam bisa 1 bal itu. Cuma 3 hari habis, datang lagi ngantar sayuran ini dan apa. Nah, para ilmuwan di Universitas Aarhus di Denmark menunjukkan bahwa SOD berperan penting mencegah kerusakan ini. Mereka lah yang menemukan pertama kali. Para penelitian Denmark menemukan SOD berikatan langsung dengan kolagen sehingga melindungi dari oksidasi. Dilaporkan dalam Journal of Biological Chemistry. Mereka mencatat bahwa superoxide dismutase secara signifikan melindungi kolagen tipe 1 dari kerusakan oksidatif. Lebih lanjut, mereka mencatat interaksi ini mungkin memainkan peranan fisiologis penting dalam mencegah fragmentasi kolagen selama stres oksidatif. Jadi, kalau Anda nggak mau kulit landak, bukan kosmetik yang Anda perlu SOD di tubuh Anda. Anda perlu protein cukup, mineral cukup, dan ada makanan-makanan yang mengandung SOD. Tapi nanti lanjut. Pada tahun 80-an, para ilmuwan mencoba mengobati osteoartritis dengan menjuntikkan SOD yang berasal dari sel darah ternak langsung ke sendi yang sakit. Terjadi pertolongan dari peradangan secara dramatis. Peradangan osteoartritis langsung berhenti lebih hebat dari obat. Namun, teknik ini jauh dari praktis. Karena mesti ambil SOD dari hewan dan sebagainya. Dan kemudian diterima oleh komite pengobatan. Gitu kan. Sebab sudah ada obat-obat rematik. Ya, begitu. Tapi untunglah sekarang ada SOD yang dari makanan. Dan Anda bisa konsumsi, tapi kita tidak bahas sekarang. Selama bertahun-tahun para ilmuwan telah mencari cara meningkatkan salah satu enzim antioksidan alami yang paling kuat dalam tubuh, yaitu superoxide dismutase. Yang hadir baik di dalam maupun di luar sel. Sebagai pertahanan antioksidan internal utama tubuh yang memainkan peranan penting.
Nah, penelitian menunjukkan bahwa SOD dapat memainkan peran penting mengurangi peradangan internal, mengurangi rasa sakit yang berhubungan dengan kondisi seperti artritis. Para peneliti percaya bahwa SOD menurun seiring bertambahnya usia dan bukti menunjukkan bahwa meningkatkan penurunan kadar SOD dapat membantu mencegah penyakit dan memperpanjang umur. Oke, kita berhenti dulu di sini. Kita akan lanjutkan sebab ini sudah malam melanggar hukum kesehatan. Iya, Sir. Kita akan lanjut pada pembahasan pada kali yang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Masih ada beberapa slide ya, masih panjang. Tapi kita akan lanjut sebab ini waktu tidur bagi Indonesia Timur ini udah sangat malam ya, udah jam 10. Jadi mohon maaf. Bahkan dari Papua udah jam 11. Mohon maaf, saya lihat ada teman tadi dokter dari Papua masuk. Mohon maaf, jadi kita mungkin nanti kali berikut mulai jam 5 atau jam 6. Jam 5 lah supaya bisa diikuti. Jam 5 kan sudah pulang kerja di Indonesia Barat dan bisa diikuti oleh Indonesia Timur. Baru jam 7 di sana. Kalau kita 2 jam ya paling lambat jam 9. Oke, baik Bapak Ibu, masih 227 orang. Ya. Mudah-mudahan Anda akan terus ikuti. Ingat, kelompok ini namanya Good News Lifestyle School. Apa itu good news? Anda lihat di latar belakang ini. Itu singkatan dari itu. Dan gaya hidup good news itu kita akan belajar semua. Modalitas yang ada sebagai bagian kita. Waduh, aduh, ini Oma ini teman saya di Colorado ini. Sister di Colorado, umur sudah mau 90. Luar biasa sekali. Ya. Mendekati 90 tahun. Aduh, sehat-sehat saja gitu loh. Dari California malah saya dengar pindah Colorado ya. Aduh, sebab negeri yang tanpa state yang polutannya sangat rendah. Udah tua, 80 lebih, masih sehat, luar biasa. Ibu ini adalah vegetarian, ya, dan luar biasa ya. Ya, kita ketemu di sana di Amerika ternyata hadir. Jadi motivasi bagi saya baru 60-an, masih panjang perjalanan. Oke, iya. Baik. Baik Bapak Ibu, mungkin barangkali tidak ada pertanyaan, tapi buka kamera lah semua kita difoto karena ini udah malam gitu. Sudah sangat malam. Ya. Tolong buka kamera dan tolong difoto. Ya. Erni tolong bantu foto. Ya. Iya, Sir. Baik. Ayo semua kameranya. Nggak bisa buka. Buka kamera. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ah, Bisa ya. Bisa. Bisa. Udah. Bisa dibuka. Enggak Bisa. dikunci sih. New Pepsodent. Tolong yang lain yang belum buka kamera, tolong buka kamera, nggak apa-apa, biar daftar muka aja yang ditunjukin. Pakai daster. Buka aja. Nah, kelihatan yang lain. Buka kamera pakai daster nggak apa-apa katanya. Yang kedua. Nggak apa-apa, wajah aja, kasih dekat-dekat di kamera kan wajah. Ya. Ya, buka kamera dan senyum. Sakit apapun Anda tersenyum. Oke, yang ketiga. Yang penting Anda
on the right track. Saya selalu katakan, lupakan penyakitmu. Tertawalah kalau Anda sudah on the right track. Yang keempat. Lupakan supaya jangan dibawa tidur, kemudian nanti malah nggak bisa tidur. Ketakutan karena penyakit. 5. Oke. Terima kasih Bapak terima Ibu. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Orto. Selamat malam. Anda punya suaranya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Potretnya dikirim ke grup Terima kasih WhatsApp. saya mendengar Salam suara sama Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, kasih Pak. semuanya. Terima kasih, Sir. Selamat malam. Pak Glenn, halo Pak Glenn. Bisa kerekam Selamat ya? Masuk ke pagi. YouTube bisa. Selamat malam. Selamat malam, Sister Ellen. Oke. Ya, Tepatnya umur berapa sekarang? Saya lupa. Umur berapa sekarang? 86. 86. 86. Ya, 86. Masih Ya. kerja? Masih kerja? nah, Masih bekerja? masih temanin anak-anak cucunya pendeta misa. Oh, masih bekerja. Bayangkan, ngomong cucu. Ya, Ibu sudah 86 dan waktu saya ketemu 4 tahun yang lalu masih kuat. Ada satu ibu Ini tapi nggak muncul. Saya berharap ini sementara waktu saya jalan ketemu sudah ini. 90-an. Sementara jalan. Orang Indonesia juga, orang Bandung. Ketemu di state. Ya, karena di sana makan sehat. Baru saya tahu makan salad terus dan sebagainya. Saya rindu Campur-campur kan? restoran Bapak salad di tahu Amerika campur-campur. yang bisa pilih.